pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Ya, apapun yang terjadi sepanjang minggu ini, saya percaya setiap kita semua dalam lindungan Tuhan. Tuhan tidak pernah janjikan sesuatu yang mulus. Mungkin kita banyak pergumulan, ya, tapi percaya Tuhan baik. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita bisa melalui dan menghadapinya dalam sukacita. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mau menyerahkan kehidupan kita biar pagi hari ini ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu atas setiap kami. Berkati ibadah kami hari ini, biar setiap kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan itu sungguh baik buat kita. Besar kasih karunia Tuhan di sepanjang hidup kita. Bahkan apa yang kita lakukan gak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yes, God. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih dalam lagi memuji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan tidak bisa
Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang termulia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau agungkan Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyikan Hosana bagimu ya Allah. Kami mau nyanyikan Hosana bagimu ya Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Yes God. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Yes God. Kami mau nyanyi bagi Engkau Raja yang kekal. Yes God. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Thanks God. Setiap kita pasti merasakan kebaikan Tuhan. Meskipun mungkin dalam minggu ini banyak kerikil-kerikil, banyak cobaan, banyak pergumulan. Tapi yang paling penting, Tuhan Yesus itu baik buat kita. Tuhan Yesus itu teramat baik buat kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan
Tuhan yang akan memberikan penghiburan, Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita menghadapinya. Haleluya, amin. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami mau datang, kami mau pujikan Tuhan. baik Tuhan. Tuhan yang mengingatkan langkah-langkah kita. Yes God, terima kasih Tuhan. Masih semangat puji Tuhan?
Yes. Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah kita sesuai dengan rencananya yang indah. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang menemuku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang menemuku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Biar kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, kami tetap di dalam kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk sebentar. Ya, mungkin setiap kita mengetahui keadaan bangsa kita saat ini. Waktu kejadian kerusuhan di Jakarta, itu adalah hari anak-anak saya
Dea dan Ella berangkat karena ada satu keperluan. Kami maju mundur untuk berangkat karena waktu itu hari Jumat itu sudah mulai rusuh di Jakarta. Tapi kami sudah beli tiket. Anak-anak berdua, Ella dan Dea saja. Sebagai seorang mama saya sebenarnya mikirnya sudahlah gak usah berangkat. Tapi anak-anak bilang berangkat aja mah. Karena minggu selanjutnya, minggu ini sampai Oktober nanti kami tidak punya waktu. Karena ada keperluan keluarga. Lalu ketika Ella dan dia bilang mantep gitu. Padahal itu sudah kondisinya begitu. Siapalah untuk menjemput ke stasiun pun aksesnya sudah gak ada gitu. Tapi karena mereka memiliki kerinduan untuk bertemu dengan saudara-saudara mereka yang akan pergi ke Jerman, ya sudahlah, oke mama berangkatkan. Tapi saya gak bisa tidur semalaman, Sabtu malam ya. Lalu malam itu dalam perjalanan adik saya WA, kakak ini halte yang di depan apartemen sudah dibakar massa. Dia tunjukkan videonya, jadi masuk untuk ke apartemen mereka itu haltenya itu sudah dibakar yang di Selipi. Saya bilang waduh ini anak-anak gimana, yang arah ke stasiun juga sudah dibakar. Saya tuh takut, tapi saya tidak menunjukkan ke anak-anak rasa takut. Rasa takut itu saya nggak bisa tidur semalaman. Saya doa Tuhan tolong lindungi anak saya. Akhirnya singkat cerita, ya mereka dari stasiun bisa subuh. Jadi jam 5 subuh mereka sampai di Jakarta, itu belum terjadi. Tapi ketika sudah mereka sampai di apartemen, itu mulai rusuh lagi malamnya. Waduh ini gimana pulangnya gitu. Lalu dapat informasi jam mereka pulang itu jamnya akan terjadi kerusuhan lagi gitu. Itu yang sudah penjarahan itu. Lalu kami punya ide ya sudah kereta malam yang penting sore sudah harus di Gambir, saya bilang gitu. Sudah anak-anak akhirnya menunggu di Gambir. Saya melihat ya anak-anak kirim mama ini begini, ini dibakar gitu. Hati saya tuh sedih gitu. Karena saya pernah ngalami tahun 98 Bapak Ibu. Waktu 98 itu saya di Jakarta, waktu rusuh-rusuh. Apakah akan terjadi lagi Tuhan gitu. Tapi satu yang saya ingat, apapun yang terjadi, bahkan dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di atas kita. Enggak perlu takut Bapak Ibu. Orang bilang, wah nanti perekonomian hancur. Itu tidak berlaku buat kita. Itu saya sudah alami ketika corona Bapak Ibu. Ya, corona mungkin semua kita mengalami gitu. Orang kesulitan keuangan. Tapi corona itu membawa saya melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi. Melihat pemeliharaan Tuhan lebih lagi. Yang tidak pernah saya pikirkan. Tidak pernah saya bayangkan. Tuhan kirim orang-orang gitu. Tuhan temukan. Saya menemukan sesuatu, saya mendapatkan pekerjaan, maksudnya saya mendapatkan murid dari luar negeri gitu, itu yang tidak bisa saya bayangkan. Di Indonesia saya nggak bisa dapat murid les lagi waktu itu, kenapa? Nggak bisa tatap muka, tapi Tuhan kasih jalan, itu yang saya ingat. Setiap di dalam lembah kekelaman, setiap ada pergumulan, itu seperti dua sisi mata uang Bapak Ibu, pasti ada berkat Tuhan yang menanti. Mungkin saat ini kita sedang dalam pergumulan apapun itu. Pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, anak-anak. Percaya, Tuhan pasti sertai. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Bahkan dalam kesesakan, ingat pengorbanan Tuhan lebih dari apapun. Kematiannya di kayu salib. Itu sudah menghancurkan setiap kegagalan kita, setiap kekalahan kita, setiap kelemahan kita, setiap sakit penyakit kita, bahkan dosa kita. Dan Tuhan mau kita tetap percaya dan kita ambil bagian tentunya. Apa yang bisa kita lakukan buat bangsa kita? Mungkin kita tidak bisa berdiri di sana, tapi kita punya kaki untuk berlutut, punya tangan untuk berdoa, kita punya hati untuk bangsa kita. Mari kita dukung terus di dalam doa. Biar apa yang akan dilakukan bangsa ini, nantinya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih
Tuhan. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu, oh Tuhan, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang ya Tuhan. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pasti kita masuk lebih dalam lagi. Di antara kami, ini doa kami ya Tuhan. Ini doaku, nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Bapak Ibu mari kita angkat tangan kita, katakan nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang.
kami sungguh-sungguh nyatakan. Nyatakanlah lagi seperti dahulu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Terima kasih Tuhan. Ini doaku, nyatakanlah Tuhan yang begitu besar dan menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Bahkan membentuk setiap karakter memiliki value yang baik dan lebih baik lagi. Berdampak untuk kami bisa menjadi berkat bagi dunia. Dan menyatakan akan pribadi-Mu di dunia ini. Bahwa Engkau Yesus Kristus yang layak dipuji, dimuliakan, diagungkan, dan dunia melihat akan anak-anak-Mu yang Kau cintai, yang Kau kasihi. Kami mau percaya Tuhan, apa yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan setiap pribadi kami, bukan hanya Engkau telah memulai, namun Engkau juga akan meneruskan dan melanjutkan serta menyelesaikannya Tuhan. Sampai di mana Engkau menyatakan sudah genap, sudah selesai. Dan setiap kami kembali kepada pribadi-Mu sendiri. Kami mau percaya Tuhan,
Engkau yang telah hadir di tengah-tengah kami, menyatakan akan kemurahan dan belas kasih-Mu Tuhan, untuk berkata anugerahku cukup bagimu. Dan apa yang Engkau berikan itu membuat setiap pribadi kami senantiasa hidup berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu dan buat setiap kami mendengar dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripadamu. Katakan sepatah kata pada setiap pribadi itu cukup membuat umat-Mu berubah sebagaimana Engkau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini saya ingin kita bersama-sama menyikapi dengan serius apa yang disampaikan oleh hambanya tadi, bahwa Indonesia adalah pribadi yang bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa yang dimana Tuhan sendiri turut campur tangan di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini saya ingin ajak kita semua melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Sebuah pernyataan dan merupakan rekam jejak kehidupan seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kalau Anda membaca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 keseluruhan, maka kita melihat akan jejak orang-orang beriman. Rekam jejak yang ada di sana begitu diungkapkan menjadi keteladanan buat setiap kita. Ada orang-orang yang memang menyelesaikan kehidupan sampai akhir dan very well, sangat baik, serta very clean, sangat bersih, dan itu membanggakan semua orang, bahkan kita sendiri menginginkan hidup seperti mereka. Tapi ada orang-orang yang memang oleh karena iman mereka menyerahkan diri untuk digorok lehernya, untuk bertempur dengan singa, untuk bertempur dengan berbagai macam binatang hutan, untuk memberikan hidup mereka. Dan kalau kita memperhatikan beberapa mereka hidupnya memang panjang, ada 100 lebih. Tapi ada orang-orang yang muda bahkan belum menikmati kehidupan pernikahan. Dan kita melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini. Dia berkata, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya seperti yang saya katakan, ada orang-orang tertentu oleh karena iman bahkan mereka memutuskan untuk tidak memikirkan pernikahan.
Mereka tidak memikirkan akan kepentingan-kepentingan dunia. Mereka hanya berpikir bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ada dua pemuda yang datang kepada Tuhan yang namanya Kain dan Habil. Saya menafsirkan dua orang ini orang kembar, saudara. Usianya mungkin sekitar 30-35an. Mereka datang kepada Tuhan dengan serius membawa persembahan mereka masing-masing. Saya berpikir mereka telah diajar oleh kedua orang tuanya bagaimana memiliki sikap hidup dan memberikan korban kepada Allah. Dan kalau Anda perhatikan, si Habil meres up atau memelihara binatang karena dia berpikir, iya ya, dulu orang tua saya jatuh dalam dosa dan harus ada penumpahan darah. Karena mereka mengenakan akan daun-daun dari pepohonan, Tuhan gak suka dan tidak memperhatikannya. Maka Tuhan berpikir, ini kalau mengenakan dedaunan seperti ini gak pas. Harus ada penumpahan darah, sehingga ada Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada korban yang berkenan di hati Tuhan. Dan pada saat itu si Habil ini berpikir, ini perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Walaupun mereka sendiri belum makan daging, tapi mereka berpikir yang terbaik, yang menyukakan hati Tuhan. Sedangkan Kain berpikir, aku suka makanan, aku suka akan segala sesuatu, dan orang ini memberikan persembahan sesuka hatinya. Dan disitulah maka disebutkan oleh firman Tuhan, Habil ini menjadi contoh orang yang memiliki rekam jejak yang baik. Bahkan kalau kematiannya merupakan kisah tragis kehidupan pada saat dia meninggal, maka dia masih berbicara. Sampai hari ini pun apa yang dilakukan oleh Habil masih dibicarakan dan ini dielu-elukan oleh banyak orang. Hari ini saya menyampaikan tentang rekam jejak kehidupan. Di dalam poin yang pertama, rekam jejak kehidupan itu tidak hilang oleh karena kematian Habil. Kalau Anda perhatikan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat bagian B, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Menurut saya bukan orang mati berbicara. Kalau orang mati berbicara berarti orang itu tidak mati. Bahkan orang-orang sekelilingnya akan berlarian oleh karena mereka berkata ini hantu dan sebagainya. Tapi saya percaya selagi dia hidup, selagi dia ada, selagi dia berhubungan dengan manusia-manusia dan semua kehidupan, maka kehidupannya itu menjadi teladan. Bahkan pada saat mereka melakukan ibadah pun tidak berbeda dengan kehidupan di sekuler di sana. Sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang yang bekerja, sebagai seorang yang bekerja di marketplace, kehidupan yang di sana tidak berbeda dengan kehidupan pada saat mereka beribadah. Karena pada saat beribadah orang itu begitu terbuka dengan Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan akan mengubah hidupnya. Sehingga apa-apa yang di luar sana tidak akan pernah mencemari akan hadirat Tuhan. Dan apa yang dilakukannya senantiasa menyukakan hati Tuhan.
beberapa waktu yang lalu saya ke Jogja untuk menghadiri eh, ziarah orang yang telah meninggal. Ada seorang ibu umur 90 tahun dan kami datang untuk menghadiri upacara eh, kematian mereka. Dan saya mengingat di tahun 90-an, 92, saya datang di dalam keluarga itu memang saya ditolak oleh karena saya menceritakan akan Yesus kepada mereka. Dan salah satu anak mereka terbuka hatinya. Dan dia begitu radikal mau mencintai Tuhan dengan kehidupannya. Apa yang dia kerjakan di depan saya, dia ambil semua bentuk persembahan, bahkan tulisan-tulisan tertentu yang ditempel-tempelkan, dicabutin semua. Diperhatikan oleh kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya ngelus dodo sambil geleng-geleng. Saya perhatikan ini dua orang ini mesti enggak suka dengan apa yang dilakukan oleh anak mereka. Suatu hari waktu saya berkunjung, anak ini tidak ada di rumah, saya ketemu dengan maminya, lalu maminya negur saya, Mas Tri jangan mempengaruhi anak-anak saya lah. Kenapa maksudnya? Ya Mas Tri boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuji Yesus. Tapi kami kan tidak memuji dia, kami tidak percaya, kami punya kepercayaan yang berbeda. Dan lalu dia menceritakan apa-apa yang dilihat anaknya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Lalu saya cerita kepada tante ini, tante, kita semua itu sudah berbuat dosa dan banyak pelanggaran. Bahkan seringkali kita tidak menjadi berkat buat anak-anak kita. Lalu saya sampaikan kepada beliau, hanya Yesus Kristus yang bisa menebus dosa kita, mengampuni semua pelanggaran-pelanggaran kita. Tante ini langsung meninggalkan tempat duduknya. Saya berpikir orang ini mungkin sudah sifatnya seperti itu. Tapi tidak pernah henti saya cerita kepada beliau tentang Tuhan Yesus. Beberapa waktu setelah kami lakukan itu, dua di antara mereka yaitu tante dan anak yang pertama seorang wanita, mereka percaya Yesus. Dan sejak itu hidupnya berubah luar biasa. Saya perhatikan bagaimana orang ini meyakini akan pribadi yang pernah ditolak. Pribadi yang pernah membuat orang ini jengkel terhadap saya. Tapi kecintaannya kepada pribadi itu membuat hidupnya berubah luar biasa. Sampai akhir hayatnya pun dikenang. Dan saya memperhatikan orang yang datang, para takziah, artinya orang-orang yang saudara-saudara sepupu kita, mereka menggunakan akan pakaian ala mereka. Mereka diam dan mengikuti akan suasana ibadah yang dikerjakan oleh gereja. Bahkan jemaat, beberapa orang sepuh itu memberikan persembahan kur untuk menghormati akan tante ini. Dan juga pendetanya berkali-kali dia menceritakan bahwa tante ini hidupnya baik. Dan tante ini senantiasa mengambil bagian di dalam pelayanan. Walaupun orang yang sederhana, tapi hidupnya memuliakan nama Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, orang yang ketemu dengan Yesus, orang ini akan kelihatan banget perubahannya. Bahkan masa lalunya dilupakan. Karena belakangan hidupnya itu sangat terbukti.
Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 112 ayatnya yang ke-6. Kitab Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang ke-6. Dikatakan di ayat itu, dikatakan kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab orang benar tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Ia akan, apa saudara? Diingat selama-lamanya. Saya ingin katakan buat kita semua, orang yang benar, orang yang ketemu dengan Tuhan, hidupnya akan mengalami perubahan. Dari hari ke hari, sampai saya sendiri berkata, ini tante luar biasa. Yang tadinya enggak mau terima Tuhan, hidupnya berubah. Saya ketemu dengan anak-anaknya dan mereka menyapa saya. Bahkan suami dan anak-anak mereka mengatakan, Mas Tri ya. Saya enggak kenal orang itu. Tapi ternyata maminya memperkenalkan. Bahkan mereka mengikuti khotbah yang disampaikan oleh Pak Petrus Agung pada saat beliau masih ada di Jakarta. Dan orang-orang yang di Jakarta pun mereka datang. Mereka mendengar akan kesaksian kehidupan yang di tempat ini. Apa-apa yang terjadi di tempat ini. Istilah rumah barokah, beberapa saudara mungkin baru dengar. Rumah barokah itu saya katakan kepada pendeta saya sebut rumah barokah. Karena rumah ini adalah rumah berkah. Tanahnya ini tanah berkat. Yang membangun rumah ini adalah tangan-tangan yang mencintai Tuhan. Amin saudara. Dan mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah pribadi yang hidup, yang mengubah masing-masing pribadi mereka. Berkali-kali Pak Petrus Agung menceritakan akan gereja kita. Dan mereka mendengar, bahkan beberapa saudara kita, mereka membantu untuk kehidupan kita sekalian. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana si Habil ini mengalami perubahan dan orang ini menjadi saksi. Bahkan setelah kematiannya pun masih berbicara. Dan apa yang dibicarakan itu sangat memberkati orang-orang sekitarnya. Yang saya perhatikan, hidup kita akan tetap meninggalkan pengaruh. Pengaruh burukkah atau pengaruh baik? Mungkin saudara berkata, kalau kita sudah meninggal, maka pengaruh itu tidak akan pernah didengungkan. Ternyata salah. Pengaruh yang baik akan didengungkan, bahkan menjadi sebuah contoh teladan bagaimana mereka hidup. Mereka akan berkata, ini hidup yang sangat menggairahkan. Ini hidup yang perlu kita teladani. Ini hidup yang sungguh membuat orang-orang itu memiliki kehausan dan kelaparan untuk kita memberikan contoh dan teladan bagi saudara-saudara sekalian. Satu hari saya baca dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Di sana di dalam ayatnya yang ketiga ada protes yang disebut, yang disampaikan oleh Gideon kepada Allah. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Mungkin beberapa saudara tadi juga menyampaikan protes dalam pujian. Kami telah mendengar perbuatanmu di masa lalu. Tapi sekarang apakah masih bisa bekerja? Lirik lagunya hampir sama seperti yang ditulis oleh Gideon. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-13 dikatakan Tuhan menyertai kami. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman
orang Median. Ini bentuk protes menurut saya. Bentuk protes yang berkata, Tuhan, nenek moyang kami menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan hebat. Di mana laut dibelah jadi dua. Batu karang dipukul keluar mata air. Ada yang sedang menggerutu pengen makan daging. Tuhan kirimkan burung puyuh. Kisah-kisah itu membuat mereka tertarik. Tapi itu zaman dulu. Itu masa lalu. Gideon yang sedang mengalami kesulitan. Oleh karena setiap orang-orang Israel sedang menabur. Orang-orang Median mereka mengerahkan dengan naik onta dan sebagainya. Menghentikan akan semua taburan yang mereka lakukan. Sehingga tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Dan kali itu Gideon masih melihat ada beberapa panenan yang masih disimpan. Dan orang ini mulai mengerjakan untuk memproses akan gandum itu. Di tempat pengirikan anggur. Di situ dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan ingin memberikan peneduhan buat orang ini. Dia berkata, aku ini pahlawan yang gagah perkasa. Dan Tuhan berkata bahwa dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Janjinya itu iya dan amin. Tapi Gideon berkata, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Median. Ini seperti omelan yang ditujukan kepada pribadi Tuhan. Kami ingin melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lalu. Mungkin orang ini tidak terpuaskan dengan hadirnya Tuhan. Dia berkata, kalau engkau masih seperti yang dahulu, kalau engkau Tuhan yang masih berkuasa, kalau engkau Tuhan yang begitu ajaib, yang dikumandangkan oleh para nenek moyang kami, kenapa engkau izinkan kami mengalami seperti ini? Bukankah banyak di antara kita seringkali berpikir Tuhan meninggalkan kita dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Pada saat Tuhan mendengar itu, menurut saya Tuhan itu tersinggung. Dan dia berkata, bangun sebuah pasukan. Dan aku akan tunjukkan bagaimana aku menolong engkau. Aku akan membuat pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan itu sukses. Dan dia ingin berkata, bahwa akulah sendiri yang akan menolong engkau. Dan memang kisahnya kalau Anda perhatikan, Gideon dengan 300 orang bersama-sama dengan Tuhan dan mengalahkan ribuan musuhnya. Menurut saya, Gideon berkata, aku keliru, aku salah ngomong. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup, yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Amin saudara. Dia berjanji, akulah Tuhan yang sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Suatu hari ada seorang janda, dia datang kepada Elisa dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat yang pertama. Janda ini menceritakan apa yang sedang dialami. Dikatakan 2 Raja-Raja pasal
4 ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Dia memberitahukan si Elisa, Tuan Elisa, engkau tahu suamiku, hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi yang sangat menyedihkan, hambamu meninggalkan utang buat kami. Kami harus menanggung utang yang membuat kedua anak kami harus jadi budak mereka. Seolah-olah orang ini ingin mengingatkan akan Elisa hamba Tuhan ini. Apa yang dilakukan oleh suamiku membuat kami semua mengalami kesusahan. Kalau zaman ini mungkin ada yang terikat hutang oleh karena online. Karena kita utang dengan online karena kita berpikir dengan cara itu mudah untuk kita mendapatkan hutang. Tapi tanpa sadar kita sedang menyekik diri kita sendiri. Suatu hari ada salah seorang jemaat kita, orang ini sudah almarhum. Dia datang ke rumah dan berkata, Pak Tri, boleh enggak saya pinjam utang sama Pak Tri? Saya berkata, Bu, bukankah saya mengajarkan kepada jemaat untuk tidak boleh berhutang? Lalu gini aja Pak Tri, mungkin Pak Tri enggak punya uang, pinjemlah BPKB-nya mobil Pak Tri. Itu kreatif luar biasa. Saya berkata, waduh BPKB juga enggak boleh dipinjamkan karena akan dicarikan utang. Lalu saya cerita sama ibu ini, Bu, kenapa ibu bisa seperti itu? Dia cerita, saya terikat dengan bank detail gitu. Wah, modalnya enggak seberapa, bunganya wah tinggi banget. Lalu dia menceritakan, kalau malam ini aku tidak mengembalikan uang karena dia mengambil uang dari dari PKK juga. Jadi dia harus cepat-cepat bayar uang PKK. Lalu dia cerita, kalau saya enggak bayar, saya pasti mati. Loh, kok bisa enggak bayar utang kok bisa mati? Karena suamiku, dia akan bunuh saya. Kok ngerti kalau suamimu mau bunuh kamu? Aku sudah diperingatkan, jangan sekali-kali ambil utang dari PKK, jangan sekali-kali ambil utang dari bank detail, jangan sekali-kali. Lalu dia berkata, ya kalau saya itu enggak utang, bagaimana kami hidup? Suami saya itu kalau ngasih uang itu cuma sedikit untuk memberi makan buat keluarga, enggak cukup. Lalu dia cerita, saya pasti mati nih Pak. Karena dia pikirannya mati. Saya tanya, Ibu kalau mati hari ini masuk neraka apa surga? Lalu dia berkata, masuk surga Pak. Kenapa masuk surga? Karena saya percaya Yesus. Nah, kalau percaya masuk surga, sudah percaya. Pulang saja, ketemu dengan suami dan ngomong ceritakan apa adanya. Waduh, mateng saya. Saya bilang, saya ambilkan beras sama uang untuk transport pulang. Saya berdoa, engkau dilindungi oleh Tuhan, engkau dinaungi oleh Tuhan. Tidak ada mara bahaya, bahkan sesuatu yang bisa membinasakan hidup kita. Kecuali Tuhan, dan Tuhan tidak pernah membinasakan orang yang percaya. Yang ada kerinduan Tuhan adalah membuat kita hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Amin. Lalu saya berkata, ayo berdoa. Setelah berdoa, mungkin dia pulang dengan ragu-ragu.
Tapi dia pulang. Sampai di rumah nggak tahu apa yang terjadi. Sorenya suaminya datang ke tempat saya. Wajahnya sudah mengerikan seperti itu. Tapi saya tenang. Silakan duduk Pak. Apa yang terjadi? Dia berkata, Pak Tri, apakah istri saya tadi datang ke sini? Oh iya, Ibu datang ke sini. Apa yang dikatakan? Ya Bapak sudah tahulah kira-kira. Lalu dia berkata, saya itu malu Pak. Kok malu kenapa? Mosok istri saya laporan sama pendeta bahwa utang. Nah yang salah Bapak sendiri. Kenapa? Karena Bapak ngasih belanjaan mungkin nggak cukup. Saya bilang gitu. Dan makanya dia berhutang untuk menutupi kebutuhan. Hutang yang dilakukan untuk menutup kebutuhan artinya suami tidak bertanggung jawab. Wah, rotok malu dia. Ya memang saya hanya bisa memberikan uang belanjaan sekian. Jangan marah-marah Pak. Sudah, apa yang ada di rumah? Dia berkata, masih ada kulkas? Masih. Masih ada TV? Masih. Masih ada apa yang ada di rumah? Kalau nanti orang nagih utang, silakan kalkulasi barang-barang ini. Kalau semuanya bisa nutup, sudah. Duduk di tikar, enggak masalah. Malu enggak? Enggak malu. Keputusannya bulat. Sekalipun barang-barangnya diambil, mereka tetap percaya sama Tuhan. Wah, ini seperti Habakuk ini. Sekalipun ladang tidak menghasilkan, kandang tidak ada binatang, aku akan memuliakan nama Tuhan. Keputusannya bulat. Orang yang keputusannya bulat seperti ini, pasti Tuhan suka. Mari Pak, kita berdoa. Biar Tuhan yang buka jalan. Karena keputusan Anda ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Pada saat saya berdoa, setelah berdoa orang ini pulang. Pamit. Pada saat dia pulang, dalam perjalanan dikejar sama seseorang. Pak, mau tanya, rumahnya Bapak ini di mana ya? Ya itu saya, gitu. Saya yang Anda cari. Lalu kemudian dia berkata, Pak, saya itu disuruh sama bos saya untuk bilang begini. Oh duduk aja, masuk ke rumah. Didudukkan dan kemudian orang ini berkata, dia pakai bawa amplop uangnya setumpuk saudara. Dan dia berkata, sudah seminggu saya itu mencari-cari Bapak untuk menyerahkan uang ini karena bos saya yang menyuruh. Dia berkata, serius ini? Iya, terima kasih. Sudah saudara, gak jadi jual barang-barang di rumah. Dan hanya menyerahkan uang itu, bahkan masih sisa. Amin saudara. Kadang Tuhan itu menguji kita. Apakah dia itu melihat keseriusan umatnya untuk berkata, aku percaya Tuhan yang memperhatikanku. Karena dia yang tidak pernah menyerahkan aku ke dalam maut. Dia akan membimbing aku ke air yang tenang, bahkan dia membaringkan aku ke rumput yang hijau. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang-orang yang sedang bergumul tentang itu. Bukankah itu merupakan bagian proses iman? Jangan mengambil keputusan apapun kalau Tuhan tidak berbicara kepada saudara. Bahkan kalau Anda dan saya, kita semua dikatakan tidak berguna, berharga di mata Tuhan. Karena itu saya katakan bahwa rekam jejak kehidupan kita tidak akan pernah hilang sekalipun kita mati. Karena Tuhan itu memperhatikan setiap hidup kita. Yang kedua yang saya perhatikan, rekam jejak itu dibangun melalui hidup oleh iman. Kalau Anda perhatikan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat bagian A. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat bagian A. Dikatakan karena iman
Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang-orang yang bersama dengan saudara pada saat mereka memberikan korban, sama-sama memberikan korban. Tapi yang satu oleh karena terpaksa, yang satu terpaksa karena rela. Satu terpaksa dan ngedumel, satu terpaksa karena rela. Atau orang ini rela karena terpaksa. Rela karena terpaksa dan terpaksa untuk rela. Itu tuh menyangkal daging dan memikul salib. Tapi orang yang terpaksa gondok macet, saudara. Kalau Anda perhatikan, Tuhan itu melihat apa yang manusia itu melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan itu melihat setiap hati kita. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 mengungkapkan manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan bukan apa yang dilihat oleh mata. Tapi kedalaman hati kita bahkan diperhatikan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh orang-orang itu mereka akan terlihat transparan. Dan Tuhan berkata, ini orang yang mengasihi aku dengan sungguh-sungguh. Sekalipun dia menyangkal diri, memikul salib, dia ingin tetap memuliakan Tuhan. Ada sebuah pujian, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Amin saudara. Karena dia tahu semua bersumber dari dia. Pada saat Tuhan meminta, maka dia hanya berkata, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Karena dia adalah pribadi yang penuh tanggung jawab. Dia berkata, ku tetap setia. Walaupun topan badai menerpa, ku tetap setia. Dia berikan segalanya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga yang saya perhatikan, rekam jejak menjadi kesaksian bagi generasi berikutnya. Kitab Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-13. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka, apa saudara? Menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Katakan bersama-sama. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, orang-orang benar akan meninggalkan warisan yang terbaik buat anak cucu mereka. Mungkin bukan harta, tapi kehidupan yang menjadi keteladanan. Bahkan orang yang memberikan teladan yang baik tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Sehingga Daud mengajar kepada anak-anak mereka, kenalah Allahnya ayahmu. Amin saudara. Dan disitulah yang saya perhatikan dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 diungkapkan oleh firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 2, 3.
Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Tapi orang baik, orang benar itu akan meninggalkan warisan yang terbaik buat anak cucu mereka. Beberapa hari yang lalu kami jemput Oma dan kemudian bersama-sama dengan kami pergi untuk makan. Kita mencoba untuk ngerjain si cucu ini. Ayo Noela berdoa sebelum kita makan bersama-sama. Dia berdoa. Tuhan, kami mau makan bersama Oma tua, bersama Oma, Opa. Disebutkan nama-nama semuanya itu. Termasuk si Jinyo, maminya, disebutkan satu persatu. Saya berkata, ini kok lengkap ya. Banyak di antara kita kalau disuruh makan, mungkin kita berdoa untuk makan, berdoa terima kasih untuk makanan dan sebagainya. Tapi untuk menyebut nama-nama yang bersama-sama dengan kita, enggak pernah. Saya dengar itu ya ketawa ya, kok disebutkan semuanya. Saya memperhatikan mungkin orang tuanya senantiasa mengajar hal yang serupa. Dan membuat sesuatu yang mungkin lucu, tapi membuat kita bersuka cita. Mungkin Sinyo merasa doanya kurang mandi, sehingga Sinyo itu makan berdoa lagi, saudara. Baguslah ya apa yang dia lakukan. Saya perhatikan Sinyo berdoa lagi, saya ngomong, Nyo, doane Noela kurang mandi, saya bilang gitu. Enggak, maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh kita diwariskan buat anak-anak cucu kita. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Banyak di antara kita kan kalau nyuruh anaknya, nyuruh cucunya, nyuruh apanya, baca Alkitab, doa, baca Alkitab, doa. Dia sendiri enggak pernah baca Alkitab, dia sendiri enggak pernah berdoa. Tapi nyuruh anaknya, nyuruh cucunya, kira-kira anak-anaknya, cucu-cucunya baca Alkitab enggak? Ya mungkin baca karena terpaksa. Tapi kalau orang itu dia baca dan kemudian dia berdoa, bahkan doanya itu didengar oleh anak mereka, cucu mereka, apa yang terjadi? Tanpa kita suruh, mereka akan meneladani, mencontoh apa yang nenek, kakek, saudara, papi, maminya lakukan. Karena apa yang kita lakukan adalah pembelajaran yang real, yang bisa jadi keteladanan. Tuhan ingin menunjukkan cahaya yang keluar dari hidup kita. Terang yang bercahaya itu tidak akan pernah bisa ditudungi. Terang bercahaya itu akan mempengaruhi sekitarnya. Dan Tuhan ingin katakan buat kita, hidup orang benar akan menjadi warisan iman bagi anak cucu kita dan orang-orang sekitar kita. Amin. Mazmur pasal yang kedua, pasal yang ke-55. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Lihat apa yang dikatakan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Banyak kita ini sibuk dengan kekhawatiran kita.
Padahal Tuhan berkata, serahkan khawatirmu, serahkan masa depanmu, serahkan hidupmu bahkan, dan Dia yang akan memelihara kita. Tidak akan pernah kita dibiarkan meminta-minta, dan Dia senantiasa menyediakan segala yang kita perlukan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda ingin tinggalkan sebagai rekam jejak buat anak cucu kita? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita mau meninggalkan kehidupan yang baik, yang memuliakan Tuhan? Menjadi keteladanan buat mereka, menjadi contoh bagi mereka. Atau kita mau tinggalkan sesuatu yang buruk. Suatu hari kumpulan hamba-hamba Tuhan mendiskusikan tentang apa-apa yang sedang viral di tengah masyarakat. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, saya ini melihat ada 3 orang yang sangat saya sedang gumulkan dalam doa. Yang pertama ini dia itu aktivis, dua-duanya aktivis. Tapi mereka itu bergaul bablas sampai mereka kedapatan sebagai orang yang hubungan seks sebelum nikah. Perempuannya hamil dan mereka bingung. Lalu hamba Tuhan ini mendekati orang ini dan berkata, Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Meskipun ada kekeliruan engkau melangkah. Lalu dua anak ini minta ampun sama Tuhan. Dan hamba Tuhan ini bercerita kepada komunitasnya. Ini ada kekeliruan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Tapi sesungguhnya kekeliruan mereka adalah kekeliruan kita juga. Komunitasnya mereka semua menangis oleh karena mereka merasa kami keliru, kami salah. Karena kurang memperhatikan kedua orang ini. Dan pada saat itu mereka berdoa dan mau menerima keduanya apa adanya. Hatinya dibangun, hatinya dipulihkan. Dan mereka menerima untuk masing-masing mereka rekonsiliasi dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Yang kedua, ada anak aktivis juga. Mereka minum minuman keras, bahkan menggunakan obat-obat. Pergumulan yang seperti ini yang seringkali dihadapi. Kalau orang di sana mungkin nggak tahu kebenaran. Tapi kalau di dalam komunitas masih seperti itu, orang ini pasti orang yang kurang diperhatikan oleh komunitasnya. Dan hamba Tuhan berkata, mungkin bukan hanya komunitasnya yang tidak memperhatikan. Dia adalah fatherless. Orang yang tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dari kedua orang tuanya. Sehingga orang ini mencari sensasi. Kalau ada di antara kita yang masih melakukan seperti itu, izinkan Tuhan menjangkau hatimu. Buat hatimu dipulihkan sebab Dia sungguh mengasihi kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara kita membangun rekam jejak iman dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita terbuka seorang akan yang lain dengan komunitas kita. Anak-anak youth, anak-anak remaja, orang-orang dewasa muda, dan jemaat. Jangan menutup diri. Jangan tidak bergaul dengan saudara-saudara seiman. Kita terbuka dengan saudara-saudara kita. Karena kasih yang Tuhan telah berikan akan menolong kita. Karena apapun yang kita sembunyikan pasti akan tercium. Itu kalau kita menyembunyikan sesuatu yang busuk. Bangkai contohnya. Kita simpan rapat-rapat akan tercium juga.
jangan izinkan hati kita itu justru melukai diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa terbuka dengan saudara-saudara kita yang lain. Saya ingin kita semua bangkit berdiri, merenungkan akan rekam jejak yang sungguh tidak akan hilang, bahkan setelah kita mengalami kematian. Rekam jejak itu harus dibangun dengan keputusan demi keputusan setiap hari. Dan kita berkata, aku mau hidup menyukakan hati Tuhan. Sebab sesungguhnya kita ini adalah suratan-suratan hidup yang dimana Tuhan ingin supaya kita menjadi suratan hidup yang terbuka. Dan orang melihat apa yang sudah dan kita sedang kerjakan. Hari ini kita bersyukur atas kasih Tuhan yang benar-benar nyata di tengah-tengah kita. Dia ada dan ingin supaya setiap kita memuliakan Dia dalam hidup kita. Ada satu lagu yang saya ingin kita nyanyikan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati, karena Dia memperhatikan kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, tak mungkin balas dari apa yang kita beri. Ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, seluruh hidupku, ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia, ku bersama lamanya. Saudara, biarlah keputusan yang kita lakukan setiap hari menunjukkan kecintaanmu kepada Tuhanmu, menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan yang begitu setia kepada kita. Sebab apapun yang Anda dan saya lakukan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Dia yang memperhatikan, Dia yang mempedulikan. Dia catat setiap apapun yang kita kerjakan. Seperti kitab Wahyu yang tadi berkata bahwa apapun yang kita lakukan itu terekam dengan baik. Sehingga apa yang kita kerjakan, apakah itu menyukakan hati Tuhan atau sungguh membuat Tuhan tidak suka. Nyanyikan pujian ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Katakan, aku memutuskan untuk tetap cinta. Aku memutuskan untuk tetap setia kepada Dia yang ada bersama-sama dengan aku. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Tuhan, lihat keputusan setiap anak-anak-Mu untuk tetap cinta, untuk tetap setia walaupun menghadapi apapun. Sebab sesungguhnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pada saat kami menghadapi badai, topan, bahkan pada saat kami menerima berkat, kami tetap mengucap syukur oleh karena apa yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk sesuatu yang dari dalam hidup kami. Kami mau percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Biar masing-masing kami tetap berdiri kokoh dan berkata, aku tetap cinta kepadamu, aku tetap setia. Aku menyerahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan tidak tercela. Tuhan, biarlah keputusan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ini dikerjakan dari hari ke hari. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Engkau berkata, baik hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dari perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kami hidupi. Kami bukan hanya pendengar, melainkan pelaku perkataan firman-Mu. Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan ambil bagian dalam ibadah kami memberikan persembahan. Kau berbicara kepada umat-Mu ini, apa yang harus kami lakukan dan apa yang kami persembahkan untuk Raja di atas segala raja. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk, ada pengumuman yang akan disampaikan lewat
video. Mari persilakan. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Oh, hidup baru kau beri, Kau telah ubah kau tahu rataku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan Shalom Bapak Ibu Jemaat JKI Manyaran yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa ya kita sudah masuk minggu kedua di bulan September. Nah Bapak Ibu, sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan Desember. Bapak Ibu, gereja di bulan Desember akan mengadakan acara untuk menyambut Natal. Nah, acara itu adalah perayaan ibadah Padang, Christmas, yang akan kita selenggarakan di tanggal 7 Desember. Itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya acara ini masih tentatif ya, karena kalau Tuhan berkehendak kita akan switch ke acara retret. Itu. Nah, untuk kepastian acaranya kita akan umumkan lagi di awal bulan Oktober. Jadi, apakah kita akan ibadah Padang atau akan retret akan kita sampaikan nanti di awal bulan Oktober gitu ya Putri. Nah Bapak Ibu, untuk biaya perkiraannya sekitar 200 sampai 250 ribu per orangnya. Karena itu kami mengajak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menabung bisa ya. Jadi kita akan membuka periode tabungan dimulai dari hari ini tanggal 14 September sampai 10 bulan ke depan. 10 minggu ke depan. Ya maaf Bu, 10 bulan nanti kita enggak jadi Natalan ya. Maaf. Paskah katanya ya. Ya, sampai 10 minggu ke depan, yaitu berakhir di tanggal 16 November. Jadi tiap minggu Bapak Ibu bisa mengumpulkan sekitar 20 sampai 25 ribu. Per hari Bapak Ibu bisa menyisihkan sekitar 3.500 sampai 4.000 rupiah. Nah, bagaimana cara menabungnya? Nah, ini mungkin media bisa bantu saya untuk menampilkan. Nah, ini Bapak Ibu, tabungan akan dikoordinasi atau oleh PIC dari masing-masing MPP. Bapak Ibu bisa saksikan ya di tampilan ini. Bapak Ibu kalau di MPP Greenwood bisa ke Ibu Dina, MPP Youth ke Saudari Tabita dan seterusnya. Itu. Nah, pertanyaannya bagaimana jika Bapak Ibu tidak ber-MPP? Nah, Bapak Ibu juga bisa menabung melalui bendahara acara Natal, yaitu Ibu Vandria dan Ibu Lisa. Ya, di mana Bu Vandria dan Ibu Lisa setiap minggu setelah ibadah berakhir akan berada di posisi sebelah kanan pintu keluar untuk menerima tabungan dari Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu bisa mendaftar sekaligus menabung. Gitu ya. Kemudian sekalian saya umumkan juga, kemarin untuk Bapak Ibu yang sudah ikut acara Zoom meeting di hari Rabu, saya minta kehadirannya setelah ibadah untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait acara Natal kita. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
bersama-sama. Mari kita arahkan kedua tangan kita ke depan dan kita menyampaikan hati kita kepada Tuhan. Bapa, inilah persembahan yang dilakukan oleh umat-Mu dengan kesungguhan hati, dalam kerelaan jiwa, bahkan dengan kesediaan untuk kami memuliakan Engkau dengan harta kami. Engkau yang memberkati, Engkau yang melipat gandakan, Engkau yang membuat semuanya cukup bahkan berlimpah, menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Kami mau percaya Tuhan, Engkau yang mengerjakan jauh lebih daripada yang kami harapkan. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang telah mendengar firman dan melakukannya. Apapun yang dikerjakan, Engkau yang menghadirkan setiap kasih-Mu, perhatian-Mu, dan Engkau yang menghadapkan wajah-Mu dengan kasih dan setia. Berdoa, biarlah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau melewati hari-hari dengan sukacita oleh karena kemenangan yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati oleh Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.